Bincang keluarga bareng Laju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kalau kita memberikan hewan kurban, pahalanya sebanyak bulu yang tumbuh di hewan itu. Pernah ngitung nggak berapa pahalanya? Pernah ngitung berapa bulunya? Hanya pahalanya saja, tapi hewan daging kurban itu akan dinikmati oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mereka saudara, sahabat kita, keluarga kita yang sangat membutuhkan. Mungkin di Indonesia yang namanya kurban sudah tidak asing lagi karena daging bertebaran di mana-mana. Tapi bagaimana dengan Palestina? Saya mendukung program hewan kurban untuk Palestina melalui Laju Peduli. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sahabat-sahabat Laju. Alhamdulillah hari ini Allah limpahkan kita rahmat dan rizki dalam rangka tholabul ilmi, yaitu menuntut ilmu dengan ustadz kita, ustadz favorit, ustadz kesayangan ayah dan bunda semua, yaitu Ustadz Jayus Rahman atau yang sering disebut dengan Ustadz Ajo Bendri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bukan Jayus Rahman, Jaysyur Rahman. Jaysyur Rahman, Masya Allah. Oh, Jayus dong. Afwan Ustadz. Baik sahabat-sahabat semua, sebelum kita mulai kajian siang hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua peserta Zoom siang hari ini, alhamdulillah kita sudah standby Ustadz Bendri. Kayaknya lebih akrab Ustadz Ajo Bendri ya. Lebih enak ya Ustadz ya. Boleh. Karena saya sering mendengar dan melihatnya banyak jamaah menyebutnya di luar sana, terutama ayah dan bunda nih menyebutnya, oh Ustadz Ajo. Ya kalau dibilang Ustadz Ajo itu arahnya udah pasti Ustadz Ajo Bendri ya. Masya Allah. Baik, siang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita orang tua mendidik, ya kan, untuk mendidik anak di usia dini. Jadi Ustadz Ajo Bendri ini selaku penulis juga selain Ustadz, beliau menulis sebuah buku yang berjudul Fatherman. Betul ya Ustadz ya? Ya. Alhamdulillah kemarin sudah 2 kali di Zoom saya mengikuti juga, dibahas di situ, Masya Allah luar biasa. Ternyata peran ayah juga dituntut dalam satu keluarga. Baik sahabat semua, kita langsung saja kepada materi.
kita persilakan kepada Ustadz Ajo Benri untuk memaparkan apa itu mendidik anak usia dini, terutama buat ayah dan bunda nih, calon ayah dan bunda juga, karena ada beberapa juga calon ayah dan bunda yang insya Allah akan mendengar ini menjadi modal mereka untuk bisa nantinya membuahkan anak-anak yang soleh dan solehah di awal. Ya. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, bapak-bapak, ibu-ibu, calon bapak, calon ibu, teman-teman semua dari Laju Peduli yang menyaksikan tayangan kita baik via YouTube mungkin ada atau via Zoom. Kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah atas segala karunia-Nya, khususnya di masa pandemi ini di mana kita belum bisa untuk berinteraksi langsung. Kita diberikan kemudahan lewat fasilitas teknologi yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Kita tidak bisa memungkiri bahwa nikmat yang Allah berikan salah satunya adalah lewat teknologi yang membuat kita bisa terhubung di lewat media online. Dan tentu saja kita belajar tak pernah putus, tak pernah henti, khususnya bagaimana menjadi orang tua ya, di khusus memanfaatkan masa-masa keemasan yang disebut para ahli sebagai golden age, ya usia-usia emas. Karena usia dini ini menentukan nanti bagaimana anak-anak kita khususnya di saat tumbuh menjadi anak yang ABG, dan sebagian besar, sangat besar pengaruhnya dipengaruhi oleh di usia dini. Sehingga disinilah mengapa setiap orang tua tidak menyepelekan atau menyanyiakan usia dini. Ya, bahkan kalau boleh dibilang orang-orang yang cerdas justru yang benar-benar maksimal. Orang tua yang cerdas maksimalkan usia dini. Ya, bahkan perlu habis-habisan. Karena salah satu paradigma yang mungkin boleh dibilang sedikit keliru, orang tua yang kadang menyepelekan usia dini, baru nanti jual rumah, jual tanah habis-habisan di saat anak mau kuliah. Padahal isi kepalanya menjelang kuliah itu sudah berisi dari banyak hal yang dialami di masa-masa usia dininya. Itu yang membuat kemungkinan besar anak-anak akhirnya sulit atau ibaratnya sudah keras yang diarahkannya agak susah. Ya, itu yang membuat banyak orang tua yang akhirnya baru menyadari. Di beberapa negara yang sangat concern terhadap pendidikan, maka mereka memberikan investasi yang besar khususnya pada anak-anak di usia dini. Ya, dimulai misalnya salah satu yang mungkin dikomparasikan, ya, negeri yang mungkin kita juga agak miris, ternyata negara yang dalam konsepnya memiliki pendidikan yang bagus, dan ini sejatinya kalau kita boleh bilang ini adalah sebuah negara yang mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Ya, kalau ada sebuah riset misalnya dulu, misalnya Rashid Ridho atau Muhammad Abduh pernah mengatakan bahwa negara yang paling Islami justru ada di negara-negara Eropa yang sejatinya keislamian ini diukur bukan dari simbol-simbolnya, tapi nilai-nilai aplikasi dari hadis-hadis dari Quran itu yang dipakai oleh mereka. Misalnya tentang kebersihan, tentang ketertiban, tentang bagaimana salam, sapa, sopan, dan sebagainya itu diaplikasikan oleh mereka. Termasuk bagaimana mereka misalnya benar-benar konsen terhadap usia dini. Nah, salah satu negara yang dimaksud adalah negara Finlandia. Negara Finlandia ini jadi di masa Harun al-Rashid, guru itu guru PAUD usia dini, kalau disebutnya kutab, itu adalah guru yang dibayar sampai 100 juta per bulan. Bayangkan,
ya 100 juta per bulan. Mungkin kalau zaman sekarang 100 juta pun seumur hidup belum nyampe sebagian besar guru ya. Artinya dia sudah totalitas tapi tidak mendapatkan betapa gaji yang lumayan. Kenapa dalam sejarah Islam guru dibayar sedemikian mahal? Karena memang mereka menyadari bahwa fungsi kaderisasi, totalitas itu dimulai dari usia dini. Nah, para ayah dan bunda karena itu jangan sampai menyepelekan yang terkait dengan peran seorang bagaimana melihat potensi usia dini. Nah, potensi usia dini ini kalau kita lihat salah satunya di dalam surat An-Nahl ya ayat 78 Allah berfirman tentang beberapa stimulus-stimulus yang bisa kita lakukan terkait di usia dini. Ya, Allah berfirman misalnya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dan Allah menjadikan 3 hal. Yang ini kalau kita lihat ayatnya selalu berurutan polanya. Ya, pertama adalah pendengaran, yang kedua adalah penglihatan, yang ketiga adalah hati, yaitu afidah. Afidah ini jamak dari kata fuad, yang sejatinya kalau diterjemahkan makna fuad itu dari kata tafaud, sesuatu yang bergolak. Ya, sehingga ada sebagian ahli menyebutnya makna tafaud yang memberi akar kata terhadap fuad ini artinya sesuatu bergolak yang tak lain adalah emosi. Karena emosi bergolak di awal-awal bagi manusia. Dalam hal ini ternyata uraian Quran memberi isyarat bahwa ada 3 potensi yang kadang-kadang kita lalaikan, yang inilah yang direbut oleh pihak di luar orang tua. Yang pertama potensi pendengaran. Kenapa potensi pendengaran? Karena ini adalah pintu pertama masuknya informasi manusia, yang nanti dalam hal ini dalam ternyata otak sudah berfungsi bahkan sejak bayi janin di dalam kandungan. Di janin dalam kandungan ketika ruh ditiup, organ yang pertama kali aktif adalah pendengaran dan otak sudah mulai aktif berbarengan dengan denyut jantung. Di mana otak ini mampu merekam ya berdasarkan riset 1.500 sampai 5.000 kosakata per hari. Disinilah sebagian besar ortu melalaikan bagaimana stimulus pendengaran yang diantaranya adalah membiarkan orang lain memberikan stimulus pendengaran, ya bisa mulai dari media, gadget, bahkan anak-anak merekam dari tetangga atau dialog-dialog yang tidak pantas direkam kepalanya. Sehingga ketika di masa-masa tubuh kembangnya, anak-anak kita ketika lisannya sudah mulai aktif, wa alsinatihim wa aidihim wa rajulihim, di mana lisannya pertama kali aktif, lisan itu adalah mengeluarkan sesuatu yang pertama kali ada di kepalanya yang sejatinya hasil dari stimulus orang tuanya. Di mana anak yang keluar lisannya misalnya omongan tahu-tahu lagu atau omongan ngaco apa kasar, maka itu disebabkan kelalaian ortu yang tidak memanfaatkan stimulus pendengaran. Di mana lisan ibu yang diberikan anugerah oleh Allah, di mana wanita itu punya kecenderungan ngobrol, kecenderungan ngomong, di mana wanita yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari, maka ternyata ada korelasinya wanita yang keluar 20.000 kata itu setiap harinya dengan anak yang membutuhkan stimulus pendengaran. Jadi ternyata antara ibu dan anak ini memiliki keterikatan satu, bahwa ibulah stimulan pertama yang memberikan reaksi kepada isi kepala anak. Kalau ibu selama ini ya isi lisannya itu udah kebanyakan, mohon maaf, ya obrolan-obrolan sampah, kalimat-kalimat yang nggak baik, bahkan lagu-lagu yang tidak pantas, maka tanpa sadar ibu sedang men-set atau melakukan yang namanya install isi kepala anak dengan apa yang keluar dari lisan ibu. Itulah mengapa seorang ibu di awal-awal ketika bayi itu dalam hal ini baru saja lahir, di mana pendengarannya baru aktif, bahkan kalau bisa dari mulai awal bayi itu ditiup ruhnya saat kandungan berusia 4 bulan, hati-hati memberikan stimulan pendengaran, karena kelak anak itu akan mengeluarkan sesuatu sesuai dengan apa yang pertama kali didengarnya di awal-awal pertumbuhan. Ini yang pertama, sebagai sebuah hal yang kadang-kadang orang tua menyepelekannya. Makanya kalau anak kita ingin keluar dari lisannya Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah, bahkan tauhid, maka kenapa ortu harus sering-sering mengenalkan di awal-awal pertumbuhan. Mulai dari kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir seperti Masya Allah, Allahu Akbar,
la haula wala quwata illa billah, atau kalimat seperti ayat-ayat dalam Al-Qur'an ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ayat-ayat yang dibacakan ini sejatinya memberikan isi kepala anak itu akhirnya terisikan sesuatu yang positif. Makanya dalam beberapa kejadian, misalnya disampaikan kisah yang menarik, bagaimana seorang ibu yang mungkin biasa saja selama ini tidak boleh dibilang dia tidak memiliki prestasi yang bisa dibanggakan sebagai seorang muslimah dengan hafalannya, tapi bisa mencetak anak yang hafal Quran sejak umur 3 tahun. Ya, nama anaknya Abdurrahman Faiz asal Aljazair. Jadi kisahnya sangat masyhur di YouTube dan di beberapa sosial media. Karena Abdurrahman Faiz ini umur 3 tahun sudah hafal Quran 30 juz, sementara track recordnya, mohon maaf, ibunya bukan seorang ustazah dan bapaknya bukan juga seorang ustadz. Jadi ini memang sangatlah unik. Ya, bahkan ada yang mengatakan ini adalah mukjizat, karomah, miracle dan sebagainya. Tapi setelah ditelusuri, para pakar menyebutkan kecerdasan seorang ibu di sini dan bapak nampak dari bagaimana mengelola aspek tumbuh kembang anak yang selama ini mungkin diabaikan orang tua yang lain. Ternyata sang ibu bertekad waktu dia hamil, dia sudah bertekad hobinya saja diarahkan mendengarkan stimulan Al-Quran. Jadi ibunya memang senang Al-Quran. Jadi apa aja yang dengar Al-Quran. Jadi bukan tayangannya tonton juga Al-Quran. Jadi bukan nonton TikTok, goyang mama muda, goyang ubur-ubur, bukan. Jadi mamahnya saya sudah memilah bahwa dia hanya mendengar. Jadi Al-Quran didengerin, ditonton. Ya mungkin kalau sekarang ada tayangan seperti Hafiz Quran, itu yang ditonton. Dan menariknya setelah itu sang ayah pun setiap pulang dari tempat kerjanya, disebutkan ayah seorang pegawai negeri, maka ayahnya pulang pun selalu menyetor bacaan Quran kepada anaknya seraya memegang perut si istri. Inilah yang memberikan suatu pengaruh yang luar biasa, di mana pengaruh anak-anak yang stimulusnya ya yang baik itu akan berujung kepada di awal-awal tumbuh kembangnya. Maka apa yang terjadi? Mohon maaf, kalau kita lihat dari kisah ini agak unik ya. Ternyata sang anak awal mulanya Abdurrahman Faiz ini tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Bahkan mencemaskan ketika sampai umur 2 tahun sang anak ini tidak bisa bicara sama sekali. Tidak ada satupun keluar kosakata dari lisannya. Ini membuat ibunya sempat berpikir jangan-jangan anaknya seorang yang tuli atau bisu ya. Jadi sempat khawatir. Tapi pernah dan dikisahkan dalam kisahnya bagaimana sang ibu akhirnya terkaget-kaget ketika begitu anak ini mulai bicara, yang pertama kali dibaca adalah surat Maryam. Ya, kaf, ya, mim, ain, sad. Ya, jadi itu yang dibacakan. Yang itu membuat kaf, ha, ya, ain, sad itu dibacakan oleh sang anak di awal-awal sampai ayat kesekian, yang membuat akhirnya orang kaget karena dia persis membacakan surat Maryam seperti yang bapaknya membacanya di awal-awal pada saat dia dalam kandungan. Dan itu ditambah lagi besoknya dia mulai membaca surat-surat yang lain dan akhirnya dia memang ternyata hafal Quran. Jadi ibu dan bapak dia melakukan Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu yang mungkin kita bisa ingat dalam diri, bahwa kalau anak kita dalam hal ini keluar kalimat-kalimat sampah, kok anak saya umur 2 tahun ngomongnya kok ngaco ya, kadang-kadang ngomong kalimat gak pantas. Maka kita harus pahami, karena mungkin di telinganya itu yang selama ini direkam yang kita kadang-kadang tidak antisipasi. Karena kita tidak mengarahkan. Karena kita membiarkan. Ya, sehingga kalau kita mau guyur dalam hal ini, maka sang ibu harus betul manfaatkan golden moment. Ya, golden moment itu adalah memanfaatkan usia emas ini untuk banyak menstimulus pendengarannya dengan kosakata yang baik. Salah satu yang diajarkan adalah banyak membacakan buku. Karena buku sejatinya adalah berisi kisah-kisah dengan bahasa-bahasa yang baik yang kelak akan direkam di kepala anak dan itu akan membentuk habit dan perilakunya. Karena bahasa anak di awal-awal itu menentukan nanti kualitas anak. Ini juga yang menjadi salah satu perhatian ya dalam Islam, masalah bahasa ini sampai-sampai Allah berfirman dalam surat
Al-Ahzab ayat 70-71, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik, ya, bahasa yang baik. Dan kenapa harus bahasa yang baik? Karena bahasa yang baik itu akan memperbaiki amalanmu dan menghapuskan dosa-dosamu. Maka seorang bapak yang jeli, dia memperhatikan betul bahasa anaknya di awal-awal pertumbuhannya. Di mana bahasa ini terkait dengan apa yang pertama kali direkam di kepalanya. Dan salah satu cara merekamnya adalah banyak mengguyuri dengan buku-buku bacaan yang bagus. Atau kalaupun kita ingin memberikan stimulan tayangan, pastikan tayangan yang bahasanya bahasa yang memiliki kaidah yang bagus. Sehingga bahasa ini akan mempengaruhi nanti kelembutan jiwanya. Inilah salah satu hikmah kenapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal tumbuh kembangnya Rasulullah diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, ya, karena bukan ibundanya nggak punya air susu. Ini perlu luruskan. Ibunda Aminah sebagaimana wanita normal lainnya setelah lahiran pasti menghasilkan susu. Lantas kenapa dia harus menyerahkan anaknya kepada Halimah, ya? Padahal dia bisa menyusuinya. Ternyata ada pertimbangan lain yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Salah satunya adalah karena bahasa Arab di kota Mekah rusak. Bahasa Arab di kota Mekah rusak sehingga membuat akhirnya kalau Rasul dibiarkan tinggal di lingkungan dengan bahasa yang rusak, maka Rasul akan menyerap kalimat-kalimat negatif yang mempengaruhi isi kepalanya. Logikanya itu pula yang akan nanti keluar dari lisannya. Maka Rasul pun dididik, diasuh di Bani Sa'ad, di mana bahasa Arabnya masih bahasa fusha, bahasa asli, dan masih ada bahasa-bahasa yang santun. Sehingga isi kepalanya kelak nanti mengeluarkan kalimat-kalimat yang lembut. Sehingga wajah Rasulullah akhirnya menjadi orang yang paling fasih dalam bahasa Arab, termasuk dalam tutur katanya. Inilah salah satu kenapa hikmahnya urusan bahasa ini menjadi urusan yang penting. Sehingga kalau kita perhatikan, jangan menyepelekan anak-anak yang sejak awal bahasanya udah ngaco dengan kalimat, namanya juga anak-anak. No, justru itu menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan. Loh, kok anak-anak dari kecil biasa begini? Karena kebiasaan anak di masa kecil kelak menjadi suatu kebiasaan yang mengakar dan menguat dan sulit diubah. Jangan sepelekan anak kok sudah gini, rokok. Nah, nanti bilangnya nanti juga udah gede. Enggak, sulit malah. Kenapa? Karena sudah terbiasa sehingga sulit nanti anak-anak untuk menghentikannya. Ya, sebagian besar perilaku-perilaku buruk anak-anak di zaman now misalnya kalau kita urutin lagi biasanya dari masa kecil yang diabaikan atau disepelekan. Sederhana aja silakan ya. Saya aja sering kali melakukan eksperimen ya. Ibu-ibu mungkin pernah disuruh ya. Bisa nggak mengucapkan abjad dari A sampai Z ya, yang selama ini kita pahami. Ya, A, B, C ya sampai Z pasti bisa ya. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Mudah, sangat mudah memang. Tapi ketika disuruh balik dari Z ke A, coba ada yang bisa Z ke A ya. Kalau bisa mungkin dapat buku saya lah, Fatherman. Ya. Kalau ada yang bisa ngajuin, pasti kita butuh latihan, wah enggak ini harus baca lagi, harus berapa kali karena memang nggak bisa paling Z, Y, X. Setelah itu kita mentok. Kenapa? Karena kalau ditanya, kenapa Bu nggak bisa? Padahal kan hurufnya sama aja. Jawabannya simpel, karena nggak biasa. Karena nggak biasa. Makanya kalau kita pahami suami kita nih, kenapa sih nggak bisa ngomong sayang? Padahal tuh dia sering banget ikut kajian-kajian parenting. Kadang-kadang ikut kajian saya atau kajian ustadz yang lain diajari, coba dong ngomong sayang sama istri. Gitu. Nggak bisa, mau ngirim puisi pun salah kirim. Ya puisinya malah puisi Khadijah Anwar. Aku ini binatang jalang. Malah bikin istrinya film. Ya emang kata istri. Kenapa? Kok kamu tuh nggak bisa romantis? Kalah sama Dilan anak 90-an kan gitu. Kita merasa suami kita nggak romantis, maka perhatikan sebelum kita menyalahkan suami kita yang mungkin nggak romantis, ya, tidak bisa berkata-kata mesra, maka perhatikan pola asuhnya. Maka telusurilah. Kalau boleh jujur tanya, Mas, waktu umur 0-5 tahun yang ngasuh kamu siapa, Mas? Tanya dulu itu. Nah, yang ngasuh aku itu nenek. Oh, emang nenek? Wah, nenek aku tuh kok ngomong kasar. Misalnya ya, misalnya kalau ngomong tuh nyelekit, aku kadang-kadang ngomong bego. Oh, pantes.
Kok pantas? Ya, isi kepalanya dia dipengaruhi dengan apa yang dipenuhi di masa kecilnya. Sehingga ini kita bisa melihat sebuah kesimpulan. Sebagian besar orang-orang yang kesulitan mengucapkan maaf, terima kasih, permisi, tolong. Itu karena memang kosakata itu enggak ada di masa kecilnya. Kalimat-kalimat mengatakan misalnya maafkan aku ya sayang, atau kalimat I love you dan semisalnya itu enggak ada kosakatanya. Kosakata itu maaf sangat asing kan, bahkan bisa jadi enggak ada programnya di kepalanya, ibarat program komputer di kepala itu isinya programnya enggak ada. Kita minta muter musik MP3 player tapi di laptop kita enggak ada program MP3. Kita ngomel-ngomel aja, ini kok bisa di ini? Karena memang nggak ada programnya. Sama kok suami kita nggak bisa sih ngomong lembut. Karena perhatikanlah. Makanya ketika anak kita hari ini gagal kita mengajarkan kalimat lembut, maka sangat besar peluang dia akan berkata kasar. Nah, itu tergantung dari stimulan dari apa yang pertama kali dengar di telinganya, ya. Pertama kali dengar di telinganya itu yang mempengaruhinya. Ya, sehingga kadang-kadang kita merasa, oh, kok begini amat sih? Aku kan kenal kamu di pesantren, aku kan kenal kamu sebagai ustadz. Kamu masa sih nggak bisa? Ustadz yang mungkin kita muliakan, dia mungkin suami kita seorang ustadz. Mungkin ustadz itu dia pelajari ketika dia kuliah dengan ya dia mempengaruhi sakofah, tapi kebiasaan dia yang mungkin kalau marah masih gampar, kasar atau ngomong maaf ya bego dan sebagainya atau menyebut kalimat kebun binatang, itu ternyata sangat dipengaruhi oleh masa kecilnya. Itulah salah satu yang diperhatikan, perhatikanlah bahasa. Makanya sebagian ulama-ulama salaf dulu bahkan kalau meninggalkan anaknya, dia itu mencari guru yang mengajarkan bahasa dulu. Bahasa Arab yang baik, karena ke bahasa Arab yang baik itu mengajarkan kelembutan, kasih sayang, hampir semua bahasa-bahasa ibu mengajarkan hal-hal yang positif ya, bukan bahasa slang ya, kayak bahasa Indonesia. Ya kalau dipelajari itu kan lembut ya, makanya kalau zaman dulu tuh kita masih bersyukur tayangan-tayangan kita, sinetron-sinetron itu bahasanya sih lembut ya. Kalau penjahat masih ngomong sopan ke korban, Bung, hendak kemana dirimu? Bolehkah aku mengambil salah satu handphonemu? Jadi dulu penjahat tuh ngomongnya sopan. Kalau sekarang jagoan aja ngomongnya kasar. Jangan ngomongnya apa lu bego tuh jagoan. Jadi memang kita ini dirusak dari bahasa. Makanya dulu anak-anak kalau masih nonton sinetron saya masih izinkan dulu. Ya penjahat masih ngomongnya terlalu kan gitu, masih sopan gitu. Tapi kalau sekarang udah sulit. Ngomongnya kadang-kadang nggak diayak, menyakitkan bahasa orang, bullying, apa lo, nah, gitu aja udah kasar. Jadi bahasa itu sejatinya itu. Kalau dalam bahasa Jawa kita tahu kan ada bahasa kromo, ada bahasa yang menunjukkan bahwa begitu halusnya bahasa sapaan ini dan nanti mempengaruhi sikap seorang anak. Sehingga zaman dahulu kadang-kadang orang-orang dulu itu mengajarkan melatih bahasanya dulu. Abdul Aziz bin Marwan misalnya ketika dia ingin berangkat ke Mesir, dia itu sangat memperhatikan tumbuh kembang anaknya, maka dia ingin anaknya belajar bahasa dulu. Bahasa yang baik dulu. Jadi bahasa ibu dulu. Makanya dia bilang sama gurunya Syekh Sholih bin Kaisan, tolong ajarkan anak saya ya berbahasa Arab yang baik gitu. Bisa enggak? Jadi dia minta berbahasa Arab yang baik, dia minta kepada sang guru dan itulah ya permintaan seorang ayah memperhatikan bahasa. Nah, dengan kata lain, kalau kita lihat di umur-umur ketika pendengarannya sudah mulai aktif, hati-hati mendengarkan. Hati-hati memperdengarkan ke anak mulai dari lisan kita atau lingkungannya. Karena kalau kita tidak hati-hati, maka kerusakan yang terjadi pada anak bisa jadi karena kelalaian kita, karena memperdengarkan hal yang buruk. Ya, entah itu tayangannya atau mungkin karena kitanya. Karena itu untuk amannya, salah satunya bacakan buku. Buku adalah salah satu cara mudah untuk membuat anak melatih struktur kata karena anak mendengarkan struktur bahasa yang runut, kalimat-kalimat yang bertutur, yang bagus, yang sopan, sehingga itulah yang akan membentuk bagaimana sejatinya perilaku anak-anak di masa depan. Ingat, inilah stimulus pertama pendengaran. Tapi ingat, pendengaran ini pun akan terkait juga dengan bukan sekedar kontennya, tapi sejauh mana nanti ikatan dan kelekatan. Di umur-umur ini juga lah kenapa orang tua menjadi figur utama, khususnya ibu. Kenapa ibu yang memiliki keinginan untuk banyak bicara itu justru menstimulus dengan banyak ngomong. Karena ibu yang justru tidak berbicara kepada anak di umur-umur ini, maka anak tidak memiliki kelekatan atau attachment yang kuat.
Apalagi kalau ibu cenderung melimpahkan kepada orang lain atau media. Ya misalnya anak diberikan misalnya handphone, ya, berikan gadget, padahal di umur ini dia ingin lisan ibunya. Ya kalau nangis orang tua zaman dulu justru ibunya menenangkan, adek, sayang, gitu. Tapi kalau zaman nangis, ini buat papa, ini mama, ini, nah, upin ipin, nah, gitu. Jadi dikasih handphone yang membuat anak akhirnya tidak mendapatkan kelekatan. Ini juga salah satu hal yang mungkin harus kita coba muhasabahi. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang kehilangan momentum-momentum di awal, yang momentum awal ini membangun namanya attachment, kelekatan. Kelekatan ini penting karena esensi dari parenting nanti kita pahami adalah kelekatan. Hampir sebagian besar anak-anak bermasalah itu di masa dewasa adalah anak-anak yang nggak lekat sama orang tuanya, nggak punya attachment. Ya, anak-anak yang waktu kecilnya mungkin disisui dengan cara yang salah. Lisan pertama itu nggak dengar dari omongan orang tuanya, tapi orang lain. Ya, orang lain yang lebih banyak. Anak-anak tidak memiliki namanya ketergantungan yang disebut dengan dependent. Justru anak-anak di umur-umur awal 0 sampai 2 tahun wajib memiliki kelekatan dalam wujud yaitu tergantung atau dependent. Maka ini wajar. Sehingga kalau boleh disimpulkan, lihat apakah anak-anak di umur 0 sampai 2 tahun itu dia nempel ke ibunya, dan itu normal. Apa-apa mama. Ya, kita pulang tiba-tiba kita menemukan misalnya anak pampersnya penuh, kemudian kita sebagai ibunya bilang karena kita pulang ada pengajian gitu. Pampersnya ganti ya sama mbok dulu ya. Dia langsung enggak maunya sama mama. Kita bilang enggak ya, mama lagi capek ya, mama udah enggak maunya sama mama, maunya sama mama. Nah, ini adalah sebuah konsekuensi yang benar. Bahwa karena saking lekatnya anak maunya sama mama itu benar. Karena kita telah menstimulus pertama kali suara kita itu menjadi familiar, sound familiar yang membuat anak bahkan kalau dia nangis, pernah ada sebuah iklan yang saya lihat, ini bentuk ibu yang komitmen di awal-awal banyak ngomong. Ketika bapak ibu berusaha menenangkan, tiba-tiba khusus ibunya ditelepon, ibunya cuma ngomong doang, adek, langsung tenang dia. Karena suara itu sudah sangat familiar, dia dengar di awal kandungan. Nah, ibu jangan sampai kehilangan momen itu. Suara-suara ibu harus banyak didengar, terutama suara yang menenangkan. Dengan nyanyian, suara yang lembut, yang membuat dia tenang. Sehingga ketika dia nangis di sini sama mama, itu yang pas buat anak-anak. Makanya efeknya tadi anak-anak menjadi tergantung apa-apa mama, dan itu normal. Jadi jangan justru terburu-buru, pengen anak buru-buru lepas, buru-buru mandiri. Ada anak umur 1 tahun bangun tidur bikin kopi sendiri. Kita kayak kids zaman now gitu. Ntar di umur 3 tahun minta ngekos ya di samping TK. Kita baru nyaho, iya Allah anak gue udah ngekos ya. Jangan GR, kamu udah mandiri. Justru itu isyarat bahwa dia gak butuh mamanya. Kelak di masa dewasa, dia akan mudah sekali pelariannya kemana. Ke lelaki gak jelas, ke teman-teman yang rusak karena tidak punya bonding. Sehingga saya pernah diskusi sama guru saya dengan Ibu Eli Risman. Salah satu yang beliau ingatkan, esensi dari pengasuhan itu adalah di emotional bonding. Setiap orang tua yang mampu membangun kelekatan dan akan mempengaruhi betul bagaimana anak-anak di masa dewasa itu treatmentnya. Anak-anak yang punya hubungan kelekatan yang kuat secara emosional itu akan membentuk anak-anak yang mudah diarahkan, mudah diberitahu, ya, anak-anak yang gampang dikasih nasihat. Itulah salah satunya. Tapi sebaliknya kelekatan yang kurang, ya, kalau tidak punya emotional bonding yang kuat, ya, akhirnya apa terjadi? Anak-anak di masa-masanya lebih percaya pada temannya, sulit diatur, bahkan gampang marah. Nah, bagian inilah yang kadang-kadang seringkali disepelekan, dan ternyata sebagian besar kelekatan atau emotional bonding yang rusak di masa-masa ABG itu ternyata dipengaruhi justru di saat anak itu di usia dini. Sehingga ini yang pertama, bagaimana ibu di umur-umur awal, di umur saat dia menyusui, memang salah satu dianjurkan oleh para ahli banyak ngobrol. Itulah kenapa kalau ibu nyusuin nih, selain ibu itu mungkin kalau nyusuin jangan sekali-sekali ibu terdistract ya, terdistract dengan kegiatan lain. Ada nyusui sambil main gadget, sini susah begini. Udah belum, cepetan. Ibunya begini tangan aja. Ya, udah belum, cepetan. Jadi anaknya ngerasa mamahnya ini enggak. Jadi ketika udah selesai akhirnya dibeli nih, taruh lagi nih.
Nggak ada komunikasi. Padahal di umur ini anak tuh ingin dengar suara mamanya. Ya Allah, sini nenek. Ya Allah, kita baca basmalah dulu ya. Mungkin mamanya bersalawat boleh, membaca ayat-ayat pendek ya, atau mungkin murojaah, surat-surat panjang pun boleh. Intinya anak dapat suara ibunda yang bukan sekadar esensinya saja, yaitu ayat-ayatnya, tapi suara ini sudah warnanya, nadanya, tone-nya itu sudah menjadi suara yang sangat familiar. Sehingga nanti kelak kalau suatu saat suara ini ada, dia akan mudah tenang, nangis sedikit, adek, langsung. Maka manfaatkanlah momen ini. Nah ini bab ini baru bab di awal-awal. Jadi kalau kita bicara PAUD sebenarnya panjang rentangnya. Kalau dalam Islam sendiri nanti ada beberapa fase di dalam PAUD. Ada yang disebut fase hamil warodoah, hamil dan menyusui. Itu fase pertama. Nanti ada fase disebut tufula sogiroh. Tufula sogiroh masa anak-anak kecil. Itu usia 3 sampai 5 tahun. Nanti ada tufula kabiroh. Itu fase memayis. Sebenarnya ada 3 pembahasan dari umur-umur yang disebut umur-umur usia dini ya. Tapi saya lebih concern kepada tahapan awal dulu bahwa di tufulah di fase rodhoah stimulan pertama adalah pendengaran yang seperti disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 78. Ini menjadi isyarat betapa orang tua jangan menyepelekan di umur-umur ini untuk mendengar pendengaran. Yang kedua adalah wal absar, yaitu umur amur. Di awal ini anak-anak mulai aktif penglihatannya. Memang penglihatan anak itu menjadi nomor 2 terstimulan ya, karena memang sesuai dengan tahapan perkembangan pendengaran dulu yang aktif, dan itu bahkan di saat dia baru lahir dalam kandungan. Itulah hikmahnya kenapa anak itu di dalam Islam diazankan. Itulah kenapa Islam itu sangat relevan dengan ilmu pengetahuan ya. Kalau sementara di ajaran Kristen kan di matanya dikasih gambar salib. Padahal mata itu baru aktif berdasarkan riset itu nanti di umur 6 bulan. Maksudnya aktif itu baru melihat jelas. Ya sementara 0 sampai 6 bulan mata itu baru punya jarak pandang sekitar 30 cm. Makanya di umur-umur 0 sampai 6 bulan ketika kita tahu bahwa stimulan pendengaran penting, kemudian stimulan penglihatan distimulus dengan cara adalah beradu muka dengan muka, face to face. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan 0 sampai 6 bulan adalah usia di mana anak itu jarak pandangnya maksimal 30 cm. Itulah rahasianya kenapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat jika berkomunikasi dengan anak, khususnya anak PAUD, terlebih misalnya anaknya itu di bawah usia 6 bulan, selalu beradu muka dengan muka, face to face ya. Pernah misalnya dalam sebuah riwayat Rasulullah dengan cucunya Umamah misalnya beradu muka dengan muka sampai menjulurkan lidah gitu. Gitu. Dijulurkan lidahnya gitu. Dan itu lidahnya sampai kelihatan kemerah-merahan, dan itu diperhatikan oleh cucunya sampai cucunya tertawa. Dan ternyata efek dari ortu ketika dia sedang beradu muka dengan muka, dan itulah yang harus kita lakukan. Jadi nggak boleh ngomong sama anak kecil itu dari jauh, ya khususnya sama anak bayi di 6 bulan. Adek, dia nggak tahu siapa, hanya suara saja. Dia harus merekam wajahnya. Wajah yang direkam ini akan di-scan masuk ke dalam memori sang anak, kelak disimpan di arsip pertama, di folder pertama, yang itu akan menjadi rujukan anak di saat dia dewasa nanti. Anak-anak yang di masa kecilnya ya sering melihat benda atau melihat sesuatu, itu yang akan nanti dijadikan sebagai repertoar di saat dewasa. Itulah kenapa anak-anak yang punya kelekatan itu bisa mengimajinasikan dengan mudah orang tuanya di saat dewasa. Bahkan orang tua ini bisa sebagai selain penenang, misalnya anak-anak yang saat dia ngekos dia gelisah, membayangkan senyuman ibunya, itu dia akan muncul. Ya, atau bahkan lebih ekstrim lagi membayangkan kemarahan ibu atau kemarahan ayahnya kalau misalnya dia melakukan yang hina, itu dia akan muncul pagar yang membuat dia nggak berani bertindak macam-macam. Hal ini pula yang terjadi dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang kisahnya masyhur dalam Al-Quran. Mengapa Yusuf ya selain juga karena seorang nabi yang terjaga dari perbuatan dosa ya, tapi menariknya Yusuf ini sempat mengalami situasi godaan yang sulit, yaitu ujian syahwat. Ya ujian yang sejatinya banyak laki-laki yang jatuh, bahkan boleh dibilang gagal ya. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha, sungguh wanita itu, yang dimaksud wanita itu adalah Zulaikha, terus-terusan menggoda Yusuf. Hammat bihi wa hamma biha, sementara Yusuf nafsunya juga muncul atau memuncak karena terus digoda sebagai seorang manusia. Yusuf pun memiliki gairah
yang sama terhadap Zulaikha. Jadi ini adalah sebuah isyarat laki dan perempuan sama-sama normal digoda dalam ruang sepi dan kunci. Makanya dalam ayat ini Syekh As-Sa'di dalam tafsir Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Manan mengatakan hadhihi mihnatu azimah a'zamu ala Yusuf. Ini ujian yang paling dahsyat yang dialami oleh Yusuf. Artinya di antara sekian ujian paling dahsyatnya adalah ujian syahwat. Nah, saat itu Allah menyebutkan sambungan ayatnya, laula ar'a burhana rabbih, seandainya tidak ada petunjuk dari Tuhannya. Allah memberi petunjuk kepada Yusuf agar segera tinggalkan perbuatan yang hina tersebut. Dan uniknya petunjuk Allah itu disampaikan dengan wajah ayahnya yang ada di dinding tempat Yusuf berbuat maksiat. Ayahnya bernama Yakub dan kita tahu Yakub saat itu terpisah jauh dari anaknya yang ada di Mesir. Yakub ada di daerah Palestina, anaknya ada di Mesir. Itu jauh. Ya, tapi betapa dulu nggak ada teknologi WA, video call, di situasi di mana Yusuf hendak hampir terjerumus dalam godaan yang namanya syahwatnya, maka Allah memberikan isyarat agar Yusuf lepas dari godaan syahwatnya itu dengan nasihat ayahnya yang tiba-tiba muncul di dinding. Ya, disebutkan oleh Imam Mujahid ya dalam kitab tafsir Adwaul Bayan. Syekh Amin As-Sinkiti menyebutkan beberapa riwayat, salah satu dari Imam Mujahid, ya murid dari Abdullah bin Abbas, kata beliau, ra'a suratan Yaqub alaihissalam fil jidar. Yusuf melihat wajah ayahnya di dinding. Jadi nampak wajah ayah. Dan ini memang korelasi kenapa ayah menjadi salah satu ikon penting dalam pengasuhan ya. Mengapa saya bikin buku ya Fatherman, yang sebenarnya buku ini adalah sebuah upaya untuk melibatkan ayah. Bahkan bukannya terlibat. Ayah jadi pemeran utama karena ayah menjadi pahlawan. Ayah yang menjadi pahlawan, Fatherman ini yang isyarat memberikan salah satu gambaran supaya ayah jadi sosok figur yang dicintai. Nah, ayah yang luar biasa inilah menjadi kenapa kita sangat memperhatikan peran ayah ini. Nah, ayahnya itu dihadirkan, bahkan bukan dihadirkan. Dalam riwayat Imam Qatada, ayahnya tuh sampai menasihatinya, sampai ayahnya menunjukkan menggigit ya dengan kalimat ya Yusuf atahumu bi amali sufaha wa anta maktubun fil anbiya. Wahai Yusuf, kenapa kau lakukan perbuatan orang-orang bodoh sementara engkau tercatat sebagai nabi? Betapa Yusuf begitu melihat wajah ayahnya, spontan syahwat yang tadi begitu bergolak tiba-tiba redam ya, kata Allah kata para ulama, fantaza Allah kulla syahwatin kanat fi fasilihi. Maka Allah mencabut syahwat itu dari setiap persendian Yusuf sehingga dia tidak bergairah lagi. Ini isyarat betapa pagar bagi seorang anak di saat dewasa itu memang ayah. Kalau ibu adalah magnet buat anak ingin pulang, ayah adalah pagar agar anak nggak macam-macam di luar. Nah, pagar ini dipengaruhi oleh apa? Yaitu kelekatan lagi-lagi. Sejauh mana umur-umur di awal itu anak sering mendengar suara ayah dan ibunya dan sering melihat wajah ibunya. Maka sangat aneh kalau di umur-umur ini ada ibu yang belum apa-apa atau bapak anak nangis kasih gadget. Nangis kasih gadget. Itu yang membuat anak belajar pola. Tahu polanya, jika kelak aku menangis ada handphone yang akan menghiburku. Jika kelak aku sedih ada Upin Ipin teman setiaku. Bukan abinya, bukan uminya. Padahal harus kita ingatkan bahwa kalau engkau nangis ada umi. Ini sini sama umi. Kalau nangis ada abi, sini abi sayang. Sini sedih ya. Kita harus ingatkan itu yang kita rekam. Makanya wajah kita itu ya nggak penting wajahnya mau ganteng kayak Lee Min Ho ya atau ancur-ancuran kayak artis yang salah operasi plastik, nggak ada masalah. Yang berjelas anak itu nggak butuh wajah yang harus tampan-tampan amat. Anak dia akan nyaman dengan ortu yang sejak awal sangat mudah direkam wajahnya. Dan itu kita bisa tes lah, gampang banget. Kalau misalnya saya sering mengatakan ibu-ibu bisa tes lah anak ibu yang balita, itu kalau bisa dijejer di depannya ada misalnya beberapa artis cantik ya mungkin ada Laudia Sintabela, ada Luna Maya, siapa lagi tuh Raisya, terus ada ibunya, ada si Ren Sungkar, misalnya mengatakan gini, sini semuanya mengatakan sini, ayo sini mau dipeluk. Logikanya sekarang saya tanya, kira-kira tuh anak pilih siapa? Ada ibunya, sementara artis cantik lain itu, ya pasti dia anak milih ibunya. Ya, tapi jangan dites bapaknya, kalau bapak milih yang selain ibunya kayaknya. Nanti nyesel. Bapaknya jangan dites, nanti nyesel. Ya anaknya aja. Anak itu masih murni hatinya. Dia walaupun maaf misalnya ada tante artis cantik Raisa itu mengatakan sini sayang, dia akan milih ibunya walaupun wajah ibunya di bawah standar SNI gitu, maksudnya nggak cakep-cakep amat gitu, nggak usah khawatir. Anak nggak butuh itu, yang penting
Karena anak tahu waktu kecilnya apa. Dia akan mengatakan walaupun tante itu membujuk sini, dia akan bilang, hei, tak pernah ku dengar suaramu, tak pernah ku lihat wajahmu waktu kecil. Ya, mau main peluk aja, emang aku bayi murahan kan gitu. Dia akan bilang gitu. Dia akan memilih. Tapi kalau ibundanya nggak usah jauh-jauh, tinggal sini sayang. Dia akan milih ibunya. Ini normal. Sehingga kalau ada anak yang sampai nggak mau dipeluk sama ibunya, itu adalah sebuah problem tersendiri. Kenapa ya? Kok anakku nggak mau nempel sama aku ya? Kenapa ya? Dia itu kayaknya malas banget sama aku ya. Kenapa ya? Padahal masih kecil ya. Mungkin yang harus kita evaluasi, siapakah penstimulan di umur-umur 0 sampai 2 tahunnya, di umur-umur di mana dia harus sering mendengar suara ibu, dia di mana umur di mana dia harus melihat wajah ibu, ibunya nggak ada. Ya ada adalah pembantu, pembantunya kalau nangis pembantu yang justru orang tua salah kaprah, nangis sedikit rewen, bawa panggil ambil, gendong. Anak belajar, oh kok nangis ternyata embok. Makanya perasaannya malah ke emboknya. Ntar kalau mboknya dipecat tuh anak minta dipecat juga kan, solidaritas. Kenapa ini terjadi? Karena orang tua yang gagal. Makanya Quran membuat satu ayat yang sebenarnya ini ayatnya juga di beberapa surat lain tersebar, hanya ingin memberi isyarat. Jangan kau sepelekan di usia-usia dini. Sehingga sebagian besar ketika saya melakukan konseling, hampir perlaku anak-anak saat ABG. Ustadz, anak saya kenapa gini kan? Saya selalu bilang, coba lihat masa kecilnya. Semua yang terjadi di masa dewasa, termasuk di saat ABG itu semua dipengaruhi masa kecil. Karena orang Arab ingat tazra'u tahsudu, apa yang kamu tanam itu kamu tuai. Apa yang kamu tanam? Makanya saya selalu ingatkan kata kuncinya, pengasuhan itu ibarat utang piutang. Ya, pengasuhan itu ibarat utang piutang. Kalau nggak kita berikan hak anak di masa kecil, ya kalau kita anak akan menagihnya dosa dewasa dan perilaku yang menyebalkan. Itulah kenapa saya mengingatkan diri saya, jangan sampai saya punya hutang sama anak. Ya, sehingga membuat anak nanti nagihnya dengan dengan perilaku yang nyebelin. Itu yang kenapa kita harus benar-benar menerima kondisi di awal-awal harus totalitas. Sekali lagi, usia dini sangat menentukan. Di mana usia dini ini kita menstimulus, ini baru di usia 0 sampai 2 tahun yang saya baru bicara. Bahwa pertama pendengaran, kedua penglihatan, yang ketiga anak baru disebut hati. Hati itu kalau dalam ayat ini ada kata afidah tadi sudah diurai bahwa akar kata ada kata tafaut yang menunjukkan kepada bukan sekedar hati tapi emosi. Artinya di tumbuh kembang ini emosi anak sudah mulai berjalan ya. Anak baru mengenal emosi itu baru berdasarkan riset dari umur 6 bulan ke atas. Artinya mulai mengenal rasa sedih, rasa marah, kecewa, gembira itu 6 bulan ke atas. Kalau 0 sampai 6 bulan itu semua emosinya satu. Yang maksudnya adalah dia tidak bisa jadi jangan GR kalau anak kita ketawa itu refleksi fisiologis di umur 0 sampai 6 bulan. Jadi kalau ada gitu karena gue bahagia, enggak, itu refleks fisiologis saja. Mungkin karena digelitikin atau tiba-tiba nangis memble gitu. Di bawah 6 bulan itu belum menunjukkan emosi. Tapi setelah 6 bulan barulah itu emosi aslinya anak kita. Dan emosi anak ini dipengaruhi betul dari mana emosi orang tuanya, emosi ibu. Makanya ibu yang dalam tanda kutip tidak bisa mengontrol emosinya, di mana emosi ibu sering negatif, itu akan banyak anak kecipratan emosi ibu. Hampir sebagian besar problem anak-anak yang emosional, gampang marah, baper, ya itu biasanya bermula dari cipratan emosi ibu di awal-awal tumbuh kembangnya. Itulah mengapa ibu harus menjaga betul emosinya dan tentu tidak salahkan ibu. Suami harus menyadari bagaimana mentransfer emosi positif kepada istri agar ibu itu bisa menularkan emosi positif kepada anak. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf 58, isyarat Allah betapa ibu ini menjadi bagian penting yang mempengaruhi pengasuhan. Ya, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih, dan tanah yang baik akan mengeluarkan darinya tanaman-tanaman yang baik. Ya, tanah yang baik. Tanah yang baik ini maksudnya apa? Tanah yang baik itu maksudnya adalah ibu. Kalau ibunya baik, emosinya baik, akan keluar tanaman, dalam ini adalah anak. Kenapa ibu ibaratkan tanah? Itulah memang cara Allah menggambarkan seorang wanita. Di ayat yang lain surah Al-Baqarah 223 disebutkan juga seperti itu. Ya Allah berfirman misalnya nisa ukum hasulakum, istri-istrimu ibarat tanah. Tanah ladang tempat engkau bercocok tanam. Wanita ibaratkan tanah. Kalau disebutkan dari Al-Baqarah itu tanah ladang, hars. Dalam surah Al-Araf 58 balad, lebih luas lagi cakupannya. Intinya seorang ibu sebagai balad, sebagai tanah, itu mempengaruhi betul nanti produk, ya artinya tanamannya yang keluar yaitu anak. Itulah kenapa ibu harus belajar. Isyarat di ayat ini mengajarkan betapa ibu harus mulai mengontrol dirinya.
perbaiki dirinya. Bagaimana ibu tidak banyak menularkan emosi negatif. Terus bagaimana Ustadz? Itulah ngapa kalau kita tahu bahwa kita nggak boleh menularkan emosi negatif, pentingnya kita boleh time out atau transition time. Ya datangilah anak, pastikan kita punya emosi positif. Ya, sehingga di sini demi kemaslahatan jiwa seorang anak, ibu boleh dalam hal ini mau tidak mau ya misalnya menyerahkan anak itu sementara ke pembantu atau ke orang lain karena demi kemaslahatan, karena ada ibu yang ternyata ya dia tidak bisa mengontrol dirinya, emosional, gampang marah, tersinggung, sehingga ketika menghadapi bayi emosi ini tanpa sadar anak bisa mendapatkan dari cara menggendongnya saja. Ya, cara menggendong udah buat anak gak nyaman. Nah, kalau kita lihat ibu-ibu yang seperti ini, maka nanti bisa nampak anaknya. Anak yang gampang marah, emosional, ya itu juga sangat dipengaruhi. Nah, di umur-umur ini ketenangan anak dalam hal emosi dan perasaan ini itu sangat dipengaruhi dengan apa? Stimulan-stimulan yang dipengaruhi dengan banyaknya sentuhan di kulit. Sehingga kalau kita hubungkan di umur-umur awal, di usia dini ini, kenapa pelukan dan sentuhan menjadi hal yang menjadi makanan pokok batin anak? Karena ini yang akan menenangkan batin anak dan jiwa anak. Ya Allah berfirman surat Al-Zumar ayat 23, ya tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, kemudian tenanglah kulit mereka, kemudian perasaan mereka dalam rangka mengingat Allah. Disebut kulit pertama kali karena kulit adalah awal dari ketenangan perasaan. Kalau ingin orang perasaannya, berikan ketenangan lewat kulit. Sehingga kalau kita ingin anak-anak punya emosi yang positif, banyak disentuh, banyak diusap, banyak dipeluk. Inilah umur-umur kita benar-benar membanjiri pelukan dan sentuhan, bahkan ciuman di pipi. Inilah ortu nggak boleh abai dan nggak boleh lalai agar anak kita benar-benar terpuaskan kebutuhan batinnya. Anak-anak yang tidak pernah mengalami sentuhan, pelukan, tumbuhlah tadi jadi anak-anak emosional, ya. Orang bilang juniper, ya, julid, nyinyir, baper, kelihatan sorot matanya itu, tatapannya itu tatapan, boleh dibilang tatapan debt collector, yang kita kok sama dia itu nggak nyaman, ya. Tatapan itu tatapan ngajak ribut, bahkan kalau boleh dibilang sangat mudah tersinggung, ya. Kalau kita sama dia itu serba salah. Kita senyum disalahin, nggak senyum juga disalahin. Orang-orang seperti ini sebenarnya punya masa lalu. Sehingga ada gejala yang saya belajar dari guru saya Irwan, orang-orang yang menyebalkan di usia-usia dewasanya saat ABG-nya biasanya mengalami sebut skin hunger. Apa itu skin hunger? Orang-orang tidak pernah mendapatkan sentuhan kulit, di mana ini mempengaruhi betul nanti tumbuh kembangnya di saat dia dewasa. Inilah masa di mana ketika menyusui itu harus benar-benar dengan sentuhan kulit, bukan titip lewat botol. Hikmah kenapa menyusui ar-radha'ah. Radha'ah itu seolah-olah kata para ahli itu adalah radha'ah itu dekata radhi'ah, di mana munculnya sentuhan bertemunya antara bibir anak dengan puting payudara ibu, itu disebut radha'ah. Ya, jadi bukan berarti ibu merasa radha'ah, ya saya sudah kasih 2 tahun, tapi susunya lewat botol. Itu membuat banyak anak-anak yang tidak memiliki ikatan batin termasuk sentuhan. Kalau ternyata bekerja, tentu kita tidak boleh menghakimi ibu yang bekerja. Tapi manfaatkan betul kalau udah di rumah, ibu banyak memeluk. Bahkan sebelum berangkat, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, biasakanlah anak itu untuk menempel di puting ibunya walaupun tidak menyusui. Kenapa? Karena ini fase untuk membangun kelekatan sekaligus memberikan sentuhan. Karena sentuhan di kulit memberikan ketenangan. Jiwa-jiwa yang tenang, ya, di umur-umur awal mempengaruhi betul nanti sikapnya di saat ABG, di saat dia dewasa. Sehingga stimulus inilah yang penting. Ya, banyakin peluk, banyakin sentuhan, ya, yang menyusui dengan cara yang tepat, mengusap bagian kepalanya, organ-organ sentuhan yang paling nyaman itu adalah di telapak tangan, sering-sering menyebut telapak. Yang kedua adalah sentuhan di pipi, kemudian di bagian punggung, dan merangkul, mendekap. Tadi sudah disebutkan di surah Al-A'raf 50 Az-Zumar 23, kalau tenang kulitnya maka tenang juga. Kalau dia nangis buru-buru respon, ya, makanya Rasulullah sampai mempercepat sholat. Karena memang Rasulullah tahu betul kebutuhan bayi di awalnya harus segera direspon. Maka Rasul mempercepat sholat wajibnya karena Rasul ingin bayi itu segera direspon ibunya. Ini latihan. Ini adalah isyarat bahwa jangan menyepelekan bayi kalau lagi nangis. Ya, karena bayi itu tidak bisa menunggu. Ya, beda sama jomblo yang sabar nunggu jodoh. Ya, jadi betapa inilah salah satu cara Allah memberi isyarat pada para orang tua segera respon.
ya, sehingga ada sebagian ulama misalnya buat fatwa kalau ibu lagi sholat sunnah, misalnya lagi sholat duha, tiba-tiba lagi satu rakaat nih atau tanggung lah lagi ruku bahkan sujud, tiba-tiba bayi nangis. Apa yang ibu lakukan? Membatalkan sholat duha untuk merespon bayi nangis itu lebih utama. Karena apa? Karena ibu mendapatkan pahala dari respon kepada bayi itu sehingga dia tahu oh ada mamahnya yang segera dipeluk, ya segera disentuh, dan juga ada yang namanya mendapatkan pahala karena niat sholat duha yang sunnah. Itu kalau sholat sunnah. Tentu kalau sholat yang wajib berbeda hukumnya, yaitu tadi dipercepat saja. Baik, sudah pukul 14.00, ya mungkin itu cukup sebagai uraian. Ini sekali lagi, ini baru stimulan kalau disebut usia dini itu, maka saya bingung memetakannya, tapi sesuai urutannya saya mungkin dari usia 0 dan sampai 2 tahun aja dulu. Nanti kalau disebut 3 sampai 5, nanti ada fase lagi disebut tadi tufulah sogiroh, ya. Nanti apa sih usia tufulah sogiroh itu? Tufulah sogiroh nanti stimulusnya itu adalah alsinatihim wa aidihim wa arjulihim, yaitu tangannya, kemudian lisannya, tangannya baru kakinya. Lisan, tangan, kaki itu dalam Quran. Kemudian nanti kalau usianya tufulah kabiroh, itu disebut juga dengan mumayyiz. Di umur ini adalah akalnya sudah mulai aktif. Jadi stimulan nanti stimulan akal. Jadi berjenjang. Tapi karena ini waktunya singkat, saya pikir cukup ya kita mengurai minimal jangan abai di umur 0 sampai 2 tahun. Saya serahkan kepada Ibu Susi untuk Bu Susianti untuk memulai atau diskusi dan tanya jawab. Aku lupa lihat astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz paparannya tadi mengenai bagaimana kita mendidik anak di usia dini. Insya Allah nanti kita akan berkelanjutan, tapi kita cocokkan waktu dengan Ustadz lagi karena masih banyak pembahasan kita. Tapi di awal ini usia dini yang Ustadz Benri bilang, di usia 0 sampai 2 ini masa-masa yang paling sangat bagus. Kebetulan Ustadz saya juga bergerak di bidang parenting, jadi saya cukup cerewet dan cukup concern dengan anak-anak di masa ini karena di mana kita bisa mencetak yang Ustadz bilang tadi, ibarat komputer kita install. Isinya bagaimana nanti kita bisa menggerakkan dia untuk A dan B dan C. Baik Ustadz, ini ada sesi tanya jawab, tapi nanti kita masuk iklan sebelum sesi tanya jawab. Tafadhol Ustadz istirahat sebentar biar ada jeda iklan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kalau kita memberikan hewan kurban, pahalanya sebanyak bulu yang tumbuh di hewan itu. Pernah ngitung nggak berapa pahalanya? Pernah ngitung berapa bulunya? Masya Allah. Dan masalahnya bukan pahalanya saja, tapi hewan daging kurban itu akan dinikmati oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mereka saudara, sahabat kita, keluarga kita yang sangat membutuhkan. Mungkin di Indonesia yang namanya kurban sudah tidak asing lagi karena daging bertebaran di mana-mana. Tapi bagaimana dengan Palestina? Saya mendukung program hewan kurban untuk Palestina melalui Laju Peduli. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat Laju semua, kita sudah kembali lagi dengan Ustadz Benri. Kalau saya senangnya manggilnya Ustadz Ajo Benri, lebih akrab gitu. Baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bahas satu-satu pertanyaan atau semua dibacakan? Atau satu-satu aja. Satu-satu. Okay. Aku sayang ibu. Dua-dua harus jawab Ustadz. Dua-dua sayang ayah. Oke, baik. Ada satu pertanyaan dari daerah Tangerang ini. Dengan Umu atau masih Uhtin ya. Dengan Meli, pertanyaannya, bagaimana caranya membangkitkan rasa suka anak itu kepada buku, Ustaz, daripada HP? Ini biasanya yang sering terjadi di masyarakat itu yang banyak umumnya. Bagaimana caranya, Ustaz? Sebenarnya rasa suka anak itu tergantung siapa yang mengarahkan ya.
Karena anak itu di beberapa kayak seperti buku dan selera kayak makanan itu kan sebenarnya tergantung apa yang pertama kali di stimulan, yang pertama kali dicicipi. Misalnya kenapa ada anak yang doyan nasi, kenapa ada anak yang doyan yang namanya misalnya burger gitu ya. Itu kan apa yang diberikan di stimulan awal. Dan itu stimulan awal itu yang mempengaruhi. Dan itu ya bagaimana kesuksesannya. Misalnya gini, saya pernah punya teman yang nggak pernah makan nasi, bahkan hanya mie instan. Sehingga memang umurnya tidak panjang ya, karena dia nggak pernah makan nasi dan ada efek di mie instannya. Tapi yang saya lihat, pernah saya tanya kenapa sih nggak mau nasi, ternyata dia punya trauma awal pada saat dia dikasih nasi. Itu mungkin nggak tahu nasinya itu ada kerikilnya dan dia menolak gitu. Ada kerikilnya dan dia nolak. Nah, orang tua saat itu baru dapat ini langsung mengganti. Udahlah kalau nggak mau daripada nggak makan kasih mie instan. Maka kita pelajari dari kisah ini satu. Pertama, pastikan menghidangkan buku di awal-awal tumbuh kembangnya dengan cara yang menarik. Karena kalau sejak awal nggak menarik, contoh misalnya baca buku, bukunya tebel banget gitu ya. Misalnya bukunya di bawah bendera Revolusi Soekarno, anak umur 2 gitu. Berat itu. Misalnya bukunya buku diktat kuliah, ya enggak lah, buku-buku yang menarik itu, ya, ini pertama. Yang kedua, kondisi emosi kita dalam kondisi emosi yang positif sehingga itu mempengaruhi anak misalnya mendapatkan namanya asupan emosi positif saat dibacakan buku, bundanya emosi positif. Coba kalau bunda baca emosi positif sambil ngomel-ngomel, dengerin, bunda lagi baca nih gitu, maka dia juga nggak nyaman. Gitu ya. Yang ketiga, pilihlah buku yang memang menimbulkan rasa ingin tahu, yang itu yang pertama kali. Nah, kalau ternyata di awal-awal gagal, entah mungkin kita salah memilih bukunya, maka jangan alihkan kepada selain buku, gantilah buku yang lain. Jadi ada orang tua ya udahlah lagi ini mendingan gadget. Nah, sama seperti tadi, nasi nggak doyan dikasih mie instan ya demi menyelamatkan. Tadi saya bilang, ya udah kalau memang dia nggak suka Ustadz karena saya salah milih buku, berarti besok jangan salah lagi. Pilihlah yang kira-kira disukai. Itu yang pertama. Jadi hidangan pertama yang harus diberikan ke anak agar dia mencintai buku itu sangat mempengaruhi. Yang kedua adalah keseriusan orang tua dalam berkaitan dengan buku ditunjukkan juga dengan adanya perpustakaan mini, pojok-pojok baca yang disediakan di dalam rumah. Jika di kamar itu tidak ada ya, misalnya peragaan buku yang menunjukkan betapa pentingnya buku, maka anak tidak memiliki rasa ingin tahu. Seseorang itu punya anak kecil itu punya naluri kepo yang membuat dia itu bisa memiliki rasa penasaran tergantung cara kita membuatnya. Kita ingin membuat buku, tapi perpustakaan pun nggak ada. Buku juga irit banget, kita punya dipendam juga di dalam gudang atau ditaruh di kontainer, nggak ada. Menunjukkan keseriusan, tidak ada display. Tapi kalau anak bangun tidur, displaynya di depan, ini ada lemari rak kecil, kemudian yang ketiga juga kelihatan ada di mana setiap pojok ruangan ada buku. Ya, dan itu membuat minat anak terhadap buku tinggi ya. Sehingga dulu saya ingat waktu awal saya nikah sama istri, saya komitmen investasi awal tuh buku. Artinya makanan boleh kita irit-irit tapi buku jangan. Sehingga kita punya anggaran tetap untuk buku yang alhamdulillah seiring dengan pertama rezeki semakin meningkat. Jadi kalau buku jujur saya agak royal gitu maksudnya. Dalam pengertian bahwa kalau belanja bulanan buku kadang-kadang bisa habis jutaan. Atau karena anak tapi kalau makanan ya kadang masih perhitungan, taruh deh gitu. Tapi kalau buku anak nih, jadi memang akhirnya anak-anak tuh ngelihat di rumah itu buku di mana-mana. Karena di kamar kami ada buku, di ruang tamu ada buku, di ruang TV ada buku, di kamar ini juga ada buku. Jadi dia nampak bahwa buku-buku itu ada sesuatu yang menjadi perhatian. Nah, yang ketiga, semua ini akan rusak kalau ortunya juga nggak kelihatan baca buku. Semua itu akan rusak kalau anaknya nggak ngelihat ortunya baca buku. Jadi kalau ortunya nggak nampak gairah, nggak ada tuh ortunya misalnya kelihatan pagi-pagi buka, terlibat lagi baca, itu juga merusak minat anak di awal. Saya pernah akhirnya mengevaluasi diri karena saya punya cara belajar saya berubah semenjak ada gadget. Saya menyadari setelah banyak buku saya
ternyata belajar saya pindah ke gadget, di mana saya mudah mencari artikel-artikel. Bahkan misalnya saya bisa download buku-buku dari Al-Waqfiyah, dari Maktabah Syamilah. Sama Ya, misalnya saya main HP, kalau misalnya lagi baca buku. Ya, ketika saya lihat itu, saya banyak ternyata anak saya akhirnya berubah. Pernah rasa kita, Bibi aku lihat handphonenya. Nah disitulah saya menyadari bahwa oke, ternyata ada yang salah dalam diri saya misalnya karena saya menampakkan bahwa saya melihat itu dari handphone. Maka mulailah saya mempelajari sama istri. Alhamdulillah kalau istri saya itu konsisten memang di buku. Karena dia dulu seingat saya memang dia sebelum nikah memang senang pembaca buku. Sehingga dia malam-malam pun dipakai untuk baca buku. Nah, ya termasuk buku tabungan ya, ngecek nih saldonya. Nah itu saya juga gitu. Saya jadi belajar akhirnya saya rutin tuh. Makanya saya punya display buku yang belum saya selesaikan, saya taruh di sebuah display ini artinya buku Abi yang belum Abi selesai baca. Jadi anak tahu, oh Abinya lagi baca buku ini, bukunya tebal. Misalnya saya lagi baca kitabnya Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Jadi tulis liatin di situ. Atau Tarikh Khulafanya Imam Suyuti, saya baca di situ. Atau buku-buku parenting atau buku apapun, Mahjat Tarbiyah Nabi Wali Tifli, saya taruh di satu pos yang anak tahu, oh ini bukunya Abi. Jadi dia nggak mau pindahin. Jadi dia tahu itulah yang lagi dibaca oleh Abinya. Ya Allah alam bisawab. Syukran Ustaz. Ada pertanyaan lagi dari Bekasi dengan Ibu Tri. Ya. Saya mau tanya Ustaz, di usia berapa baiknya anak dianjurkan untuk masuk ke PAUD atau TK? Ya. Gini ya, masalah dianjurkan PAUD atau TK itu adalah wasilah. Yang jelas itu jangan terpatok dengan wasilah. Sejatinya yang kita lakukan adalah stimulasi. Stimulasi itu bisa di sekolah, bisa di rumah. Jadi tidak ada kewajiban sama seperti saya pernah ditanya, Ustadz kapan waktu tempat masuk anak pesantren? Pesantren itu enggak wajib. Menjadi anak soleh yang wajib. Jadi fokuslah kepada tujuan anak soleh, jangan ke kendaraan. Tujuan boleh tetap, kendaraan boleh ganti. Dari sini ke Bogor, itu tujuannya. Cara ke Bogor gimana? Naik odong-odong, naik motor, naik Grab, naik mobil pribadi, naik kereta, jalan kaki, ngesot, kan banyak caranya. Nah, jangan maksain gini, pokoknya naik odong-odong. Pokoknya naik odong-odong. Loh, akhirnya anak naik odong-odong, nggak jadi ke Bogor, muter-muter aja. Kan yang penting naik odong. Itu juga kejadian. Pokoknya kamu pesantren. Pokoknya pesantren, bukan pokoknya. Nah, papa pengen anak papa soleh, hafal Quran, itu tujuan. Nah, caranya gimana? Kalau lewat pesantren begini, nah kamu mudah, bla 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 bla. Ya, kira-kira gimana? Terus katanya aku nggak mau kalau gini boleh nggak? Aku mungkin di sekolah umum tapi aku ikut rohis, aku nanti mau belajar talaki sama ustadz ini. Boleh aja. Jadi banyak jalan menuju soleh. Termasuk tadi, usia dini itu stimulasi yang penting. Nah karena stimulasi, maka jangan fokus kapan umur harus PAUD. Enggak harus PAUD. Tapi kalau bisa jadi di rumah, tapi kita punya waktu untuk menstimulus. Ya enggak harus. Enggak harus misalnya. Tapi kalau dia misalnya kita melihat misalnya di umur ini kita ternyata kita enggak mampu, dalam hal ini kita nggak bisa, karena di rumah bengong, malah lebih banyak mungkin karena sebagian ada ibu bekerja ya, dititip sama pembantu malah ngajak sinetron Indosiar, sampai anak-anak bangun pagi yang nyanyikan lagunya Rosa, yang ku menangis membayangkan. Nah, ini kan gara-gara waduh nih, nah berarti daripada gara-gara mbaknya yang ini ya udahlah. Nah itu baru boleh. Nah cuman masalahnya ada pilih PAUD yang bagaimana, itu yang paling penting lagi. Jadi umurnya kapan? Yang jelas saat anak sudah mulai ya, satu yang namanya anak-anak sekolah berinteraksi dengan luar, ada anak yang sudah matang minimal punya kemampuan interaksi sosial. Ya, minimal interaksi sosial yang sudah ada, yaitu mulai bisa bicara. Ya, dan mulai bisa bicara dan mulai bicara kepada orang lain itu dipengaruhi dengan rasa nyaman dan aman dipenuhi di umur-umur awalnya. Makanya kalau di umur-umur awal dia tidak merasa nyaman dengan ibunya, maka dia biasanya sulit beradaptasi dengan lingkungan baru. Akhirnya kalau ditaruh di daycare, di PAUD gampang nangis. Itu wajar karena dia tidak mendapatkan ketenangan sebagai boleh dibilang modal awal untuk bisa berinteraksi dengan orang lain gitu, gelisah, cemas, karena memang dunianya dari awal cemas gitu. Jadi kesiapan ini juga nanti dipengaruhi dari mana? Dari
orang dari tes kematangan sekolah lah kalau ada seorang psikolog di sana. Tapi yang kedua yang harus penting disampaikan bahwa apa sih esensi kita masukin ke TK atau PAUD? Esensi yang paling penting adalah stimulasinya itu sudah cukup nggak dari orang tuanya. Kan tadi saya bilang justru figur ortulah yang awal-awal di sini. Banyak peran ya Ustadz. Banyak berperan. Jangan sampai akhirnya anak itu di umur-umur awal diambil alih oleh orang lain. Karena ortunya tidak memiliki peran di stimulasinya. Apalagi kalau ada anak-anak yang merasa dirinya dari kecil merasa dibuang. Karena ortu merasa saking sibuknya merasa nggak sanggup. Ini bahaya. Ya, jadi karena saya pengen anak saya bisa cepat belajar. Jangan terburu-buru. Penyakit pendidikan itu namanya istijal, terburu-buru. Karena itu para ulama mengatakan likuli amalin waktuha wa likuli waktin amaluha. Setiap amal itu ada waktunya, setiap waktu ada amalannya. Artinya apa? Umurnya belum dibebankan kewajiban. Ya, kalaupun kita mau menyekolahkan lebih kepada pertimbangan daripada di rumah maaf kasarnya mudorot ya karena mungkin punya khodimat atau di rumah stimulannya jelek, ya udah nggak apa-apa. Tapi pun jangan kasih target. Bisa anak TK targetin hafal juz 30, itu zolim. Karena memang nggak ada target. Bayangkan sholat aja nggak dibebankan, ini baru hafalan. Mana utama sholat sama hafalan? Ya lebih utama sholat. Tapi sholat aja nggak ditekankan umur ini. Kalau ditanya terus targetnya apa Ustadz? Anak itu targetnya adalah penting dia happy. Itu target penting adalah di umur-umur awal itu adalah dia happy. Emosinya positif. Makanya penting bertanya, are you happy? Itu aja. Kamu bahagia nggak hari ini nak? Jadi di umur-umur ini lihat, dia bahagia nggak di sekolah? Kalau dia di sekolah nggak bahagia karena banyak berarti salah milih sekolah kita. Sekolah yang memberikan beban, stres, memang belum waktunya dibebani itu. Karena 0-7 tahun itu yang penting dia happy, gembira, dia bisa bebas. Karena esensi kenapa disebut Raudhatul Atfal atau bahasa kita taman kanak-kanak, namanya taman itu menyenangkan. Karena bukan untuk belajar, esensinya adalah membangun emosi bahwa positif. Positive feeling itu penting dalam membangun karakter individu di masa depan. Kalau sejak awal dia selalu negative feeling, merasa nggak nyaman, gelisah, dia akan menjadi toxic person. Sebagian besar orang-orang yang toxic person, orang-orang yang senang banget membuli, adalah orang-orang yang dulu tersakiti, hidupnya nggak bahagia. Ingat, pelaku yang orang suka menzolimi orang lain biasanya adalah orang yang sejatinya orang-orang yang selama ini nggak bahagia hidupnya. Karena dia menularkan apa yang dia rasakan. Kalau saya bahagia, saya tularin kebahagiaan dong. Makanya kan karena saya bahagia, makanya saya senang bikin orang bahagia. Karena saya sakit, saya pengen orang lain sakit. Itu kan efek virus doang. Nah, kalau kita temukan ada anak orang-orang yang toksik, ini orang toksik banget sih. Setiap ada orang selalu dia ngomong gini, jangan marahi dia, kita pelajari. Oh, dia di masa kecilnya nggak happy. Masa kecilnya nggak bahagia. Mungkin punya orang tua yang sangat ambisius, orang tua yang menekan, orang tua yang punya target harus jadi dokter. Harus begini, ya enggak happy. Makanya penting, indikator pertama, apakah anak bisa ketawa. Indikator itu simple, ketawa adalah indikator bahwa dia masih bahagia. Kalau di rumah dia nggak bisa ketawa, tanda kita telah rampas. Nggak bahagia. Makanya salah satu tugas ortu itu membuat anak ketawa doang, senyum dan ketawa. Itulah esensi dari baiti jannati, rumah surga. Karena Allah menyebutkan rumah surga dengan kalimat indah di dalam surat Abbas ayat 38-39. Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, ketawa, bergembira dia. Ketawa. Jadi memang harus ketawa. Jadi kalau anak kita, kok anak saya nggak pernah ketawa ya. Itu karena mungkin ya kita jadi orang tua yang membebani terlalu banyak. Mungkin obrolan kita sama dia obrolan yang berat, duduk di meja makan anak TK ditanya, nak menurut kamu inflasi ekonomi negeri ini berapa persen? Ya 5% sanggup nggak? Anak TK diajak ngomong kayak gini ya, sampai itu sungguh terlalu orang seperti ini. Maka sering saya ingatkan, bikinlah obrolan receh, yang ringan, yang anak-anak merasa happy. Itulah esensinya. Jadi bukan masalah PAUD dan tidak PAUD, tapi bikin anak bahagia. Kalau ternyata di rumah dia nggak bahagia, di PAUD bahagia, aku senang deh mau sekolah, ya aku pengen ketemu, aku punya teman, nama temanku Irma, aku senang. Berarti dia happy sekolah, ya udah silahkan karena kita ingin dia happy. Wallahualam shawab. Syukran Ustadz.
Selanjutnya pertanyaan dari Bogor, Pak Septra Yodi. Apakah kita boleh berbicara bohong ketika menasehati anak? Ada unsur bohongnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa ya dalam surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Dan inilah problem generasi sekarang sebut dzurriyyatan di'afan. Maka untuk menyelesaikan problem ini Allah kasih dua solusi. Pertama, falyattaqullah, yang kedua waliyaqulu qawlan sadida. Yang pertama bertakwalah pada Allah dan yang kedua ucapkanlah qawlan sadid. Qawlan sadida itu di dalam tafsir Ibnu Katsir salah satu makna yang disampaikan dari para ahli mufassir adalah qawlan sidqa la inhiraf, perkataan yang jujur yang tidak berbelok. Artinya tidak ada ambiguitas ya, atau istilahnya apalah. Tidak ada yang ambigu, abu-abu. Anak harus apa adanya. Iya, iya, tidak, tidak. Karena itulah jangan mengatasnamakan bercanda untuk sesuatu yang anak belum masih ambigu. Sehingga anak menjadikan itu sebagai nilai. Disinilah kenapa ortu di umur-umur ini benar-benar apa adanya. Kalau enggak. Iya, iya. Nah, berbohong akan menghancurkan satu, namanya kredibilitas. Sehingga ada ortu yang merasa bahwa efektif Ustadz. Contoh yang pernah viral adalah seorang ibu yang mendandani anaknya supaya nggak main gadget pada saat dia tidur, matanya dibikin bengkak itu. Di make upin, sholat hitam, kan lagi viral tuh. Kemudian begitu anaknya bangun dia ngaca, kok wajahku begini mama. Kamu sih main gadget. Gadget itu merusak mata, nanti mata bengkak, pecah, serem gitu. Anak efektif bis itu adalah aku nggak mau main gadget, aku nggak mau. Ya, efektif hari itu. Tapi pertambahan usia membuat anak akhirnya mendapat informasi sampai ada satu kesimpulan. Nyata emak gue pembohong. Bapak gue pembohong. Maka disinilah kehilangan satu kata kunci, entah itu namanya trust. Padahal modal pengasuhan adalah trust. Safe, secure, and trust. Ketika orang tua tidak dipercayai, terjadilah children distrust, maka anak akhirnya menjadikan orang lain lebih didengar. Muncullah kalimat, ih bapak sok tahu, kata temanku nggak begitu. Ih mama sotoy banget mama, kata tukang bubur nggak begitu. Lah mamanya dibandingin sama tukang bubur. Mentang-mentang tukang bubur naik haji, ya bapak emaknya baru naik angkot. Ya kenapa? Karena emaknya mungkin pernah berucap yang maksudnya baik tapi bohong, sehingga tidak boleh menasehati dengan kebohongan. Inilah kenapa Rasul mengatakan innal bir inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan mengantar kepada surga. Wa innal kadhiba yahdi ila syarr wa inna syarr yahdi ilan nar. Sesungguhnya kedustaan mengantarkan kepada keburukan dan keburukan mengantar kepada neraka. Waliyazubillah, jangan jadi orang tua pembohong. Iya, syukran Ustadz. Ini juga biasanya sering dilakukan banyak orang tua yang terlepas dia dari paham atau tidak tentang psikologi anak. Biasanya sering terjadi gini Ustadz, kalau mereka ingin menghindari dari sesuatu, mereka sulit menjelaskan, nggak tahu, nggak ngerti caranya bagaimana melarang anak. Jadi dengan cara jangan ke sana ke dapur, nanti ada setan. Kalau ada setan, artinya orang tua nggak mau dibantu anaknya karena mungkin merasa direpotkan. Ini biasanya sering terjadi. Tapi insya Allah dari penjelasan Ustadz ini kita semua sama paham. Terakhir ini Ustadz, pertanyaannya terakhir. Dari Kepulauan Bangka Belitung, Masya Allah, ini jauh, harus dijawab sama Ustadz. Pertanyaannya, saya pernah dengar dari salah satu narasumber, maaf saya lupa namanya, di sana dijelaskan bahwa perlakuan anak seolah-olah seperti raja. Yang ingin saya tanyakan, dari mulai usia berapakah anak-anak diperlakukan seperti itu? Serta usia berapa saya selaku orang tua baru boleh tegas ke anak? Iya, memang seringkali kita mengambil pendapat yang saya telusuri, konon ini perkataan Ali bin Abi Thalib, tapi ternyata dibantah oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ighasul Syahidin itu. Ternyata ini tidak berdasar kepada Ali, tapi
hanya menyimpulkan saja dari beberapa pendapat bahwa usia 0 sampai 7 tahun didiklah anak sebagai raja, kemudian 8 sampai 15 didiklah anak sebagai tawanan, 15 ke atas didiklah anak sebagai sahabat. Fase-fase ini sejatinya hanya mengajarkan bagaimana sejatinya perlakuan kepada anak berdasarkan tahapan perkembangan manusia. Kenapa anak 0 sampai 7 tahun pergi raja? Karena kita ingin membuat anak ini diperlakukan istimewa sehingga timbul cinta kepada kita. Hatinya terikat karena cinta modal awal dia supaya dia mau diarahkan. Karena anak itu nggak bisa diarahkan kalau nggak cinta. Ingat anak kita nggak kayak santri yang prinsipnya unsur manqola wala tanzur manqola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Itu santri. Kalau anak enggak, dia hanya mau dengerin siapa yang bicara. Kalau yang bicara nggak disukai, nggak didengerin. Tiba-tiba Upin Ipin datang karena disukai didengerin. Tapi nggak mau dia tiba-tiba datang misalnya gubernur atau presiden, dia nggak merasa penting, nggak suka, nggak mau didengerin. Waktu presidennya gagah mengatakan bahwa saudara-saudara, bodoh amat, nggak penting bagi dia, bagi anak nggak ada. Tapi yang lewati misalnya tiba-tiba Upin Ipin gitu. Sama anak kecil misalnya, kalau dia dengerin mama yang cintai dengerin. Tapi kalau nggak cintai tutup kupingnya ya. Kalau anak zaman now masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Itu anak zaman now. Kalau anak zaman now enggak gue biarin masuk kuping gue satupun. Ya karena kalau masuk kuping kiri keluar kuping kanan masih ada yang nyangkut. Sehingga 0 sampai 7 tahun disebut usia perlakuan anak sebagai raja agar kita fokuslah berbuat baik yang banyak sehingga kalau kita berbuat baik akan menaklukkan hati. Orang Arab mengatakan al-ihsan yu'jizul insan. Kebaikan itu akan menaklukkan hati. Kalau hatinya sudah takluk mudah diarahkan. Ingat kaidah dalam kitab Majmu' Fatawa, fa innal qalba malik wal a'dha'u junuduhu. Sesungguhnya hati itu raja, sementara yang lain itu prajurit. Kalau hati sudah kau kalahkan, kau tundukkan, yang lain ngekor. Makanya memperlakukan sebagai raja sebenarnya adalah investasi kita. Kelak dia tanpa sadar dia akhirnya dekat sama kita. Mama baik, aku sayang mama, aku sayang papa, mama papa baik banget deh. Sehingga mudah diarahkan. Ketika kita tegas pun dia nggak akan muncul prasangka negatif. Contoh ya, contoh misalnya ini dialami oleh Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu pernah diomelin Rasul sampai semarah-marahnya Rasul karena salah bunuh orang dalam sebuah perang. Di mana dia orang lagi mengucap syahadat, musuh tiba-tiba dibunuh. Dengan pede dia ngelapor ke Rasul, Rasul si fulan saya bunuh pas mengucapin syahadat. Rasul marah, kenapa kamu dibunuh dia pas mengucapin syahadat? Dengan ngeyelnya Usama bilang, saya tahu dia bohong. Sengaja itu dia ucap syahadat biar nggak saya bunuh. Karena dia munafik saya bunuh aja. Rasul murka. Apa kata Rasul? Kamu belah hatinya untuk membuktikan ke saya kalau dia munafik. Kamu belah hatinya. Terus-terusan Rasul bilang gini sampai dia merasa dirinya Allah sekiranya aku baru masuk Islam. Maksudnya gitu. Maksudnya biar nggak diomelin kan kamu alaf itu beda perlakuannya. Artinya diomelin sama Rasul tuh luar biasa. Tapi lihat waktu diomelin itu dia nggak sekalipun melakukan sikap unrespect atau unrespect. Misalnya tiba-tiba ngomongin di belakang. Kan ada anak tuh di belakang ngomongin kita. Allah orang tua sotoy banget. Dasar nenek-nenek gitu. Nenek lampir kan gitu. Ngomongin kita di belakang. Ada yang lebih ekstrim ya kalau kita tahu nama sindromnya mami is enemy. Sampai ngomong misalnya maaf ya ini saya rekam langsung dari apa yang ada di Twitter. Misalnya sindrom mami is enemy ini menyebut ibunya bangsat. Ya atau kalimat misalnya asu dan macam-macam itu sampai keluar. Kenapa anakmu tidak unrespect? Lagi diomelin, dasar mama gue bawel mulu sih memang nih sampai nyebut ibunya setan. Karena dia tidak terikat hatinya. Kalau Usama tuh enggak. Dia diomelin dia tunduk, aku yang salah. Kenapa? Ternyata disebutkan dalam sebuah hadis Usama pernah mengalami peristiwa yang memukau dirinya. Yaitu ketika di umur 5 tahun Rasulullah memangkunya di paha kanan dan Hasan bin Ali cucu Rasul yang lain di paha kiri. Kemudian Rasulullah memeluk dua anak ini sambil mengatakan Allahumma arhamhuma fa inni arhamhuma. Ya Allah sayangilah kedua bocah ini. Sesungguhnya aku sangat sayang dengan kedua bocah ini. Apa yang dialami Usama ini sebagai sebuah pagar yang membuat dia menyadari ketika diomelin sebenarnya itu bentuk sayang Rasul. Karena dia merasakan itu. Makanya nanti orang tua mungkin ada kalanya kita nggak mau memang agak keras gitu, tegas gitu. Entah mungkin apa. Misalnya kita tiba-tiba khilaf ya, kita pulang dari kantor atau ibu-ibu pulang dari pengajian, ternyata di tengah jalan ya ban mobil bocor, ke ATM ternyata diblokir.
Ya bingung kan, pulang dikejar-kejar anjing, kebetok tiang listrik, yang injak tai kucing, dicium bencong, dipalak preman, dicolok nenek-nenek, ya ketiban genteng kan apes banget. Udah gitu update status di Facebook nggak ada yang komen, kita sakit tadi, kita bingung, nggak ada yang. Begitu kita pulang ternyata Tupperware kesan kita pecah kan misalnya sama anak kita, spontan kita gampar, gitu cubit. Misal ya itu spontan, kamu tuh ya, gitu karena kita udah kesel nih bawa emosi negatif. Tahu yang terjadi? Anak saat kita marah atau dicubit, ketika kita bencana itu dia kesimpulannya cuma dua. Pertama, mama khilaf. Ya, dia cek, pantas akhir bulan. Emang ini siklus emosi tergantung tanggal. Ya, yang kedua adalah aku yang bandelnya kebangetan. Nah, kalau sampai kesimpulan yang ketiga, ini tanda gagalnya di membangun hubungan masa kecil. Yaitu adalah emang mama jahat dari dulu, nggak pernah sayang sama aku. Kalau nanti udah gede aku kabur dari rumah. Ya Allah, tolonglah ada pangeran yang menculik aku, yang akan membawakan sendal sepatu kacaku misalnya. Itu gara-gara dia punya imajinasi karena punya orang tua yang dianggap jahat. Nah, kesimpulan inilah yang harus kita pahami. Makanya 0 sampai 7 tahun disebut usia perlakuan sebagai raja. Dengan kata lain adalah kita membuat dia takluk dulu hatinya, dan itu belum nggak mesti dalam pengertian harus 7 tahun ya. Sebenarnya yang dimaksudnya itu sebenarnya ikat dulu hatinya, at-ta'lif qabla ta'rif. Ikat hatinya sebelum kau kasih nasihat. At-ta'rif qabla taklif. Nasihatilah sebelum kau kasih tugas. Itu kata para ulama. Jadi ketika dia sudah terikat hatinya, mudah diarahkan. Nah, sehingga sikap-sikap kita di umur-umur ini, sikap yang lembut, yang baik. Mama, aku mau ini. Tapi ingat, memperlakukan sebagai raja tidak membuat kita memanjakan sehingga anak-anak akhirnya tidak bisa mengontrol dirinya. Karena tegas dalam umur-umur awal pun boleh, tapi dengan kelembutan. Misalnya ketika anak membedakan mana needs and wants. Dia butuh sesuatu sekedar wants, maka kita boleh menolak tapi dengan yang lembut. Maaf ya nak, nggak bisa. Kenapa? Karena itulah hikmah dari pengasuhan di umur-umur ini. Karena kenapa anak disapih? Karena sapi adalah awal anak belajar bahwa tidak semua keinginanmu dipenuhi. Ingat, air susu itu adalah kebutuhan di 0 sampai 2 tahun. Tapi setelah 2 tahun bukan kebutuhan tapi keinginan, wants. Needs itu diberikan tapi wants belum tentu. Karena itu kita berhak memotong wants-nya. Ketika dia bilang, aku maunya ini, aku maunya es krim. Kita tahu es krim gak baik untuk dia. Aku maunya mie instan. Gak bilang, nangis gak apa-apa. Tapi kita kompensasinya sikap kita baik. Kalau perlu ganti alternatif. Ternyata bunda masih ada buah, puding buah dan itu sehat. Buah begini. Jadi kita menggantinya sehingga anak memahami bahwa yang bunda tolak itu adalah karena itu berbahaya buat tubuh kita, tapi diberikan alternatif. Tapi kalau bunda nolak tapi nggak kasih alternatif, muncullah stigma atau branding mama pelit, dan mama pelit tidak disukai oleh anak-anak di umur-umur awal. Itu wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz, semua penjelasan dan juga pertanyaan-pertanyaan Alhamdulillah sudah dijawab. Karena waktu jua yang memisahkan kita sementara, insya Allah di lain waktu kita bisa bertemu lagi, dan insya Allah di lain kesempatan kita akan sambung lagi. Baik, sebelum kita tutup kajian Laju Peduli, saya ambil kesimpulan bahwa dalam mendidik anak di usia dini yang harus kita perhatikan adalah stimulus yang harus kita ciptakan itu, mulai dari pendengaran, penglihatan, serta hati. Karena ini adalah potensi yang baik, yang sangat-sangat baik dan harus dilakukan oleh para ibu maupun calon ibu. Jadi stimulan ini yang pertama kali buat anak yang harus lakukan adalah seorang ibu. Karena awal pertama terbentuknya janin adalah di rahim ibu. Jadi ibu yang memegang peranan untuk melakukan stimulus ini. Kemudian ketika anak pada usia tertentu, jangan pernah kita memaksakan, tapi lakukan stimulus itu supaya kita selaku orang tua bisa mengarahkan kemana ini anak harus bersekolah yang tadi Ustadz Benri jelaskan. Baik, tafadhol Ustadz, jazakallah khairan katsir. Boleh ditutup dengan doa Ustadz?
Baik ya, buat ayah bunda semua, mungkin sebagai penutup ya izinkan saya tadi tentang ikat hati itu ada di buku Father Man yang sejatinya ayah bunda bisa baca, bahkan boleh pinjam, bahkan boleh fotokopi punya temennya yang ada karena sejatinya saya bukan ingin dibeli, penting dibaca. Tapi kalau mau beli ada di www.fatherman.id. Itu kenapa buku ini mengajarkan kemampuan ortu dalam hal ini ayah untuk mengikat hati anak di tumbuh kembang awal. Jadi proses mengikat hati itu diajarkan triknya di sini khusus buat ayah. Tapi bunda pun boleh mengikuti dan mempraktekannya. Dan buku Fatherman ini ya boleh di fotokopi ya tanpa harus dijual ya. Kalau dijual tentu itu pelanggar hak cipta. Tapi dibagikan fotokopi itu sah, boleh banget. Jadi Ustadz saya mau bagi-bagi ke warga di kampung saya, kalau beli agak mahal misalnya nggak ada, saya fotokopi doang, saya bikin misalnya jadi balut tulisan silahkan, saya ikhlaskan ya. Itu di buku Fatherman. Baik, kita tutup dan membaca doa bersama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi lijal al-wajhikal karimu azimin sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus ya Salam. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, bimbinglah kami sebagai orang tua yang amanah, yang bisa menstimulan tumbuh kembang anak sesuai dengan apa yang Kau tetapkan dalam Al-Quran. Bantu kami untuk terus belajar, menyempurnakan diri kami, meningkatkan kualitas diri kami, agar kami bisa membimbing anak-anak kami mengenal Engkau ya Rabb, dan mengakhiri kehidupan kami bersama anak kami dalam keadaan yang baik, yaitu husnul khotimah. Jangan biarkan kami mati kecuali dalam keadaan bertauhid ya Allah. Jangan sampai Engkau matikan kami dalam keadaan hina, tak berdaya, dalam keadaan tidak memiliki iman. Kami berlindung kepadamu dari kematian yang hina, dari su'ul khatimah. Izinkan kami mati dalam keadaan membawa iman yang sedang tingginya. Izinkan kami mati membawa amal ibadah yang menggunung. Izinkan kami mati membawa amal jariah yang menderas. Ya Allah ya Rahman, sungguh kami berlindung kepada Engkau ya Rabb, dari keburukan nafsu kami yang mengajak kepada hal yang Kau cela dan Kau larang. Ya Rabbana, sungguh kami berlindung kepadamu dari kejahatan-kejahatan orang sekitar kami. Jagalah anak-anak kami dari pengaruh buruk lingkungannya, dari pengaruh buruk yang membawa anak kami kepada situasi yang buruk. Jagalah anak-anak kami di saat-saat kami tidak bisa menjaganya, karena Engkau sebaik-baiknya penjaga. Ya Allah Rahman, masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama seluruh anggota keluarga kami cintai. Izinkan kami bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bantulah kami agar di bulan Zulhijjah ini memaksimalkan ibadah kami, doa-doa kami, puasa kami, termasuk zikir dan takbir kami. Dan mampukan kami untuk berkurban ya Rob sebagai bagian dari kendaraan kami untuk bisa membawa kepada keridhaan-Mu, mendekatkan diri dari setiap helai bulu yang di darah dan ditumpahkan dari sembelihan hewan kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kalau kita memberikan hewan kurban, pahalanya sebanyak bulu yang tumbuh di hewan itu. Pernah ngitung nggak berapa pahalanya? Pernah ngitung berapa bulunya? Masya Allah. Dan masalahnya bukan pahalanya saja, tapi hewan daging kurban itu akan dinikmati oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mereka saudara, sahabat kita, keluarga kita yang sangat membutuhkan. Mungkin di Indonesia yang namanya kurban sudah tidak asing lagi karena daging bertebaran di mana-mana. Tapi bagaimana dengan Palestina? Saya mendukung program hewan kurban untuk Palestina melalui Laju Peduli. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang keluarga bareng Laju.